Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pemberi nikmat yang agung, Sang Pengatur alam semesta. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk datang ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan, tetap tertuju kepada baginda kita, suri tauladan kita, dan orang yang sudah sepatutnya kita ikuti sebagai seorang muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Para santri semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya, terkhusus urusan dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Baik, alhamdulillah di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bersandarnya Rasulullah, di mana beberapa hadis menunjukkan atau mengkisahkan Rasulullah itu cara bersandarnya salah satunya dengan bantalnya. Ada juga di sini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu saat ceramah atau saat menyampaikan sabda beliau juga sempat dalam keadaan bersandar. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di sini, yaitu tetap mengenai bersandar. Baik. An Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Juhaifah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fala akulu muttaqian. Adapun aku tidak akan makan dengan bersandar. Kemudian ada juga sabda Rasulullah SAW yang mirip juga dengan jalur yang lain. An Ali bin Akmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu, dari Ali bin Akmar, ia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak akan makan dengan bersandar. Kurang lebih dua hadis ini sama, ya, bahkan perawinya juga sama, namun jalurnya berbeda. Tapi secara umum dua-duanya sama, yaitu menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu enggak makan sambil bersandar. Ya, beliau itu enggak makan sambil bersandar. Ada yang bilang bahwasanya makan sambil bersandar itu menyebabkan pencernaannya enggak lancar, atau yang harusnya bisa surut
selesai langsung surut turun itu masih lambat, pencernaannya melambat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya saat orang bersandar, terutama bersandar punggung, ya, itu biasanya perutnya nekuk. Otomatis saat perutnya itu terlipat atau sedikit terlipat, maka ususnya ini atau anggota organ dalamnya ini juga bergeser dari tempat yang semestinya. Dan itu juga menyebabkan pencernaannya terhambat. Ya bukan terhambat sih. Apa ya? Lebih lambat daripada umumnya. Ada yang bilang seperti itu. Baik, pensyarah kitab menjelaskan di sini beberapa penjelasan. Beliau berkata, kedua hadis yang dicantumkan oleh At-Tirmidzi di atas, ya, maksudnya yang dua hadis tadi, bahwasanya Rasulullah itu enggak makan sambil berdiri, ya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau tidak makan dalam keadaan bersandar. Salah satu alasan beliau tidak makan dengan bersandar adalah karena posisi bersandar akan menimbulkan rasa lapar yang berlebih. Ya. Kata beliau, posisi bersandar itu saat makan akan menyebabkan orang itu lebih lapar. Ya. Lebih lapar. Sehingga seorang berpotensi makan lebih banyak daripada porsi yang ia butuhkan. Ya, biasanya makan cuma satu porsi satu piring. Karena duduknya bersandar, pingin nambah lagi. Kalau pendapat beliau seperti itu. Berpotensi makannya lebih banyak dari porsi biasanya atau yang dibutuhkan. Posisi duduk bersandar ketika makan merupakan sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Kata beliau, orang-orang sombong, kalau dulu itu biasanya yang makan sambil bersandar itu orang-orang tinggi. Contoh kayak raja-raja, dalam tanda kutip yang bukan Islam, dalam tanda kutip ya memang bukan Muslim. Mereka nggak tahu adabnya dan juga mereka nggak tahu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Saat makan sambil bersandar. Apalagi biasanya umumnya kalau duduk bersandar umumnya itu punggungnya. Contoh. Kan nyantai, otomatis perutnya juga agak terlipat. Punggungnya juga terlipat. Meskipun seakan-akan dia nyaman. Ya. Emang nyaman. Tapi hal tersebut menunjukkan atau mencirikan orang-orang yang sombong. Itu kata beliau. Kemudian mengenai hadis ini, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dalam kitab beliau berkata, kata bersandar dapat ditafsirkan dengan yang pertama duduk bersila. Yang kedua bersandar pada sesuatu. Contoh di hadis yang sebelumnya bersandar pada bantal. Ya. Dan juga yang ketiga ditafsirkan dengan posisi duduk bersandar pada punggung yang terlentang. Maksudnya gini, ya gini, bersandar punggungnya. Ya, seperti itu. Itu 3 penafsiran dari Ibnu Qayyim. Ketiga jenis posisi ini termasuk dalam kategori bersandar. Di antaranya ada yang berbahaya jika dilakukan saat makan. Kata beliau berbahaya. Yakni bersandar pada punggung atau terlentang. Karena dapat mengalihkan jalannya makanan pada proses pencernaan. Ya. Jadi tatkala terlentang, makannya sambil senderan, biasanya itu posisinya punggung akan miring. Punggung akan miring, akhirnya menyebabkan pencernaan itu enggak semestinya berjalan. Kata beliau,
itu juga memperlambat jalannya makanan ke proses pencernaan lebih lanjut di perut. Ya, otomatis kalau biasanya jalannya itu lurus atau biasanya jalannya langsung lurus turun, misalkan ya, itu masih belok, seret. Ya. Kalau dalam ilmu fisika, benda yang jatuh langsung lurus ke tanah sama benda yang jatuh dikasih trek atau dikasih jalan, itu mana yang lebih cepat? Dikasih jalan miring atau langsung pluk gitu? Ya, itu butuh penelitian. Ya. Dan kata beliau, dan jelas-jelas beliau adalah seorang peneliti ya. Ibnu Qayyim adalah seorang ulama. Beliau berkata seperti itu. Dan juga pensyarah kitab ini juga seorang ulama, maka pastinya tatkala beliau berkata, beliau pasti punya dasarnya. Kenapa bisa berkata seperti ini? Namun secara logika, tatkala ada benda jatuh dan benda yang ada treknya gini dulu, misalkan tet, otomatis mendal. Tet, mendal. Dan benda yang langsung jatuh pluk. Nah, contoh. Nanti aja. Ininya seperti itu. Kalau langsung jatuh, seret, langsung ke tempat tujuan. Tapi kalau misalkan agak ada tekuannya, otomatis dia akan mendal. Atau enggak langsung seret. Yang intinya lebih lambat. Nah, hal sekecil ini pun ternyata sudah ada yang membahas. Cuma gara-gara makan sambil bersandar, itu sehat atau enggak, itu pun ada yang bahas. Ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim, posisi tersebut juga menekan usus sehingga mempersulit sampainya makanan ke perut. Ya. Otomatis kalau perutnya itu posisi punggungnya itu agak miring, otomatis perutnya juga miring atau terlipat atau ketekuk, ya, terlipat. Dan otomatis kalau perutnya itu terlipat, organ dalamnya juga bergeser. Entah itu bergesernya banyak atau sedikit. Posisi ini juga menyebabkan usus bergeser dari posisi yang seharusnya. Adapun dua posisi duduk yang lain, yaitu posisi duduk bersandar dengan benda dan juga duduk bersila, termasuk kebiasaan duduk yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan tidak menunjukkan kerendahan hati. Itu kata beliau. Wallahu a'lam. Ya. Intinya seorang kalau makan, ya ikuti Rasulullah. Gimana sih manusia terbaik itu saat makan? Ya, gimana sih manusia terbaik itu saat beliau duduk dan semisalnya, bersandarnya gimana? Dan di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu beliau enggak makan sambil bersandar. Beliau enggak makan sambil bersandar. Bahkan duduknya saat makan itu pun ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan salah satunya yang sering terdengar ya duduk biasa, duduk wajar. Kemudian yang kedua ada duduk dengan satu kaki berdiri, satu kaki di bawah atau diduduki. Satu kakinya berdiri, dengkulnya di atas, satu kakinya diduduki. Nah kayak gitu kurang lebih. Ada juga yang berkata seperti itu. Tapi wallahu a'lam, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang adab makan, insyaallah. Ya, insyaallah di bab 24 ada adab makan Rasulullah. Mungkin ada juga posisi yang disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, hadis selanjutnya. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, qala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di atas bantal. Dan di riwayat ini tidak menyebutkan bantalnya di sebelah kanan atau kiri. Namun hadis yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya bantalnya itu di sebelah kiri. Namun secara umum di hadis ini mengatakan enggak dikatakan bantalnya itu di kanan atau di kiri, itu enggak dikatakan. Yang intinya bahwasanya menjelaskan Rasulullah itu bersandar di bantal. Titik. Itu secara umum. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bersandarnya Rasulullah ketika berdiri. Yang sebelumnya menjelaskan tentang bersandarnya Rasulullah ketika duduk. Dan sekarang menjelaskan bersandarnya Rasulullah ketika berdiri. Ada kurang lebih ada 2 hadis yang lumayan panjang. Baik, kita baca. An Anasin, langsung dipersingkat biar lebih cepat. Maksudnya Anas adalah Anas bin Malik ya. Sudah ma'ruf insyaallah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merintih kesakitan. Fakharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaidin wa alaihi thawbun qitriyun. Ya. Kemudian beliau keluar dengan bersandar kepada sahabat beliau yaitu Usamah bin Zaid yang saat itu berada di situ. Ya. Sedangkan saat itu beliau mengenakan kain kitri. Ya. Saat itu beliau mengenakan kain kitriyun. Qitriyun. Bisa nulisnya? Qaf ta ra ya. Bisa nulisnya? Nyambungnya bisa? Qitriyun. Ada tasdidnya. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Kain tersebut atau kitri tadi diselempangkan di bahunya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka. Ya. Intinya saat ini atau hadis ini menjelaskan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat itu beliau itu agak enggak enak badan. Ya, merintih kesakitan. Syakian, merintih kesakitan. Ya. Kemudian beliau keluar dan saat beliau keluar itu bersandar pada sahabat Usamah bin Zaid. Ya. Kata Anas bin Malik. Baik, tadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersandar dengan berdiri dan bersandarnya dengan berdiri itu bersama sahabat Usamah bin Zaid. Baik. Tadi disebutkan kain kitri, ya. Di sini jelaskan bahwasanya kitri itu adalah salah satu jenis kain burdah Yunani, burdah Yamani. Masih ingat kain burdah? Masih ingat kain burdah? Masih ingat burdah itu apa? Nggak tahu? Atau sudah lupa? Atau dulu nggak tahu sekarang lupa? Apa itu burdah? Mana yang ngomong? Oh iya Pak. Selendang.
Hampir. Ya. Kalau mau jawab angkat tangan ya, biar enggak nggoleki, biar enggak nyari mana suaranya. Oke. Burdah itu adalah kain lurik. Kain bermotif hitam putih atau intinya dua warna jadi satu. Biasanya kalau sampai pingin lebih simpelnya adalah kain yang digunakan di rumah sakit. Selimut yang digunakan di rumah sakit. Nah, itu loh, hitam putih. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Dan saat itu sahabat Usama bin Zaid mengenakan itu di badannya. Itu maksudnya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang lumayan panjang. Anil Fadli bin Iyas bin Abbas qala, dari Fadl bin Abbas ia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu ketika aku menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, saat beliau sakit, alladzi tuwfiya fi, yang menyebabkan kewafatannya. Berarti ini kurang lebih terusan dari hadis yang sebelumnya. Wallahu alam, sepertinya. Karena hadis-hadis sebelumnya itu dikatakan syakian, dan syakian itu adalah sakit yang menyebabkan wafat. Itu syakian, merintih atau sakit yang menyebabkan wafat, yang bisa menyebabkan wafat. Intinya apa ya? Tanda-tanda. Merintihnya itu orang kalau merintih kesakitan seakan-akan mau wafat, yaitu namanya syakian. Ya, seperti itu. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, syaka itu merasa atau merasakan, atau saya merasa keadaan saya itu seperti apa. Itu merasa. Paham? Dan syaka di sini itu maksudnya perasaan, bukan perasaan hati, tapi perasaan fisik. Saya merasa tangan saya sehat, saya merasa tangan saya gatal, atau saya merasa tubuh saya bersih. Nah, merasa yang seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Fadl bin Abbas ini, beliau bercerita atau berkata, suatu ketika aku menjenguk Rasulullah SAW saat sakit yang menyebabkan kewafatannya. Wa ala ra'si isabatun safra'u, dan di atas kepalanya terdapat isabah, yaitu kain pengikat kepala. Ya, yang berwarna kuning. Fasallamtu alaihi faqala ya Fadl, qultu labbaika ya Rasulullah, qala ushdud bihadhil isabati ra'si. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda, wahai Fadl. Aku menjawab, ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, kencangkanlah ikat kepalaku ini. Isabah itu ikat kepala. Kencangkanlah ikat kepalaku ini. Ya. Kemudian aku pun melakukan perintahnya, melakukan atau mengencangkan ikat kepala Rasulullah SAW. Qala fafa'altu, ya, fafa'altu. Kemudian aku pun melakukan perintah beliau tadi. Summa
qa'ada fawada'a kafahu ala mankibi summa qama fadakhala fil masjid wa fil hadithi qissatun. Lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Duduk dan meletakkan tangannya itu di atas bahuku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berjalan memasuki masjid. Dan saat itu terdapat satu kisah mengenai hadis ini. Yang intinya ada hadis yang seperti ini lagi yang lain. Dan ini sepertinya hadis yang cuplikan, bukan seutuhnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya beliau itu pernah bersandar 2 kali. Bersandar dengan berdiri 2 kali. Yang pertama berdiri bersandar saat beliau merintih tadi, yaitu dengan sahabat Usamah bin Zaid. Ya. Kemudian yang kedua dengan siapa? Siapa? Fadl bin Abbas. Itu bersandar menyerahkan tangannya kemudian berdiri. Ya. Itu. Dan 2 hadis ini menceritakan bahwasanya Rasulullah itu bersandarnya seperti itu. Yang artinya Rasulullah pernah bersandar seperti itu. Dan di hadis ini dikisahkan atau diceritakan bahwasanya Rasulullah itu saat sakit menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sedikit koreksi mengenai hadis yang barusan, kata pensyarah, ya, yaitu sanad hadis ini dhaif, hadis ini lemah karena di dalamnya ada beberapa orang atau perawi yang melakukan kesalahan, dan juga ada rawi yang sering ragu-ragu di hadis yang terakhir tadi. Namun di hadis yang sebelumnya sahih insyaallah. Baik. Mungkin itu ya, terakhir pembahasan mengenai bersandarnya Rasulullah SAW, dan insyaallah di bab selanjutnya kita akan masuk pembahasan mengenai adab makannya Rasulullah. Gimana sih Rasulullah saat makan? Apakah hanya cukup makan dengan tangan kanan atau ada adab-adab yang lain? Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.